Shalom warga kerajaan, kembali lagi Anda sedang mendengarkan Kegi Sisya. Beberapa menit ke depan, saya Dedeng akan bersama Anda dan kali ini saya tidak sendiri. Di season 2 kali ini, para pendengar sekalian dan tentunya saya juga akan ditemani, sudah ada di samping saya ini, Gembala GBI Rok Palu, Bapak Pendeta Christian Apitula, atau yang biasa kita panggil, anak-anak muda biasa panggil tuh Kak Kris. Gimana kabarnya Kak? Shalom Shalom. semuanya. Luar biasa sehat Kak ya? Salam jumpa. Sangat sehat. Wah sangat sehat, puji Tuhan. Kami juga berharap para warga kerajaan yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan yang selalu luar biasa baik nih Kak, dalam perlindungan Tuhan. Amen. Oke langsung saja, hari ini sharingnya apa nih Kak yang akan Kakak bagikan kepada kita semua? Silakan Kak. Ada sesuatu yang terjadi dalam COVID tentunya, Ya. yang kemudian itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya membangkitkan beberapa orang, tetapi kemudian ada menghentikan langkah beberapa orang. Ya. Ya, nah jadi makanya kita lihat hari-hari ini keadaan daripada yang sedang terjadi ya. Nah mungkin anak muda, kaum muda sekalian saat ini apa yang sedang engkau alami dalam keluargamu ya. Mungkin papamu, mungkin mamamu, mungkin engkau sendiri ya engkau sendiri mengalami hal itu ya. Sesuatu yang tadinya rutin, engkau mendapatkan penghasilan yang rutin, nah tiba-tiba penghasilan itu hilang ya kan. Nah tapi kemudian mari kita lihat ya, situasi ini ketika saya merenungkan hal ini, lalu kemudian Tuhan membawa saya untuk membandingkan situasi ini dengan situasi yang terjadi pada saat kelaparan besar di bangsa-bangsa di bumi ya. Pada waktu itu ketika Perdana Menterinya yang namanya Yusuf di tanah Mesir ya. Nah, ada keanehan yang saya mau sampaikan dan itu semacam memberikan saya satu semangat. Kenapa? Karena sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan. Tetapi kemudian dari firman ini tiba-tiba keluar dengan sesuatu yang kuat sekali dan berbicara. Tiba-tiba saya merasa gini, saya tidak lagi lebay, saya tidak lagi mengasihani diri saya sendiri. Ya, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa. Nah kenapa saya bilang luar biasa? Karena begini, cerita di dalam situasi, lalu saya membandingkan dengan COVID hari ini, mungkin lebih parah. Karena sampai orang itu lapar. Jadi bangsa-bangsa datang membeli makanan yang dikumpulkan semasa 7 tahun kelimpahan itu Yusuf kumpul. Dan bayangkan ketika mereka semua datang dengan terjadi barter. Lalu pada satu titik kehidupan mereka, waktu ketika sudah habis semuanya. Lalu tinggal ladang mereka punya. Lalu bayangkan ya. Nggak saya pikirkan, tiba-tiba Tuhan berbicara di dalam Kejadian 47 ayat 23. Saya akan baca buat kita semua, buat sobat muda semuanya. Berkata begini, berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Ya, dan lihat, inilah benih bagimu. Sobat muda dengar, mungkin hari ini Anda rasa sepertinya sesuatu yang ini gimana gitu loh. Ya kan? Sesuatu udah habis ya. Pekerjaan udah ada, papa udah ada pekerjaan, mama, saudara sudah ndak ada. Sebentar lagi kita akan lihat ada beberapa perusahaan yang mungkin bahkan pemerintah. Sebentar lagi mungkin 80%, mungkin sebentar diikuti lagi 50%. Ya. Nah, tapi saudara lihat, ada sesuatu yang Tuhan taruh di sini tentang benih, bayangkan. Nah, waktu dia kasih benih terakhir, harusnya kita bertanya, kenapa waktu Yusuf berbicara tentang benih, tiba-tiba masalah daripada kelaparan itu selesai. Dan benih itu berbicara apa? Berbicara gini, sesuatu sebenarnya sederhana yang ada di dalam kita. Itulah sebenarnya arah daripada gini, kamu jangan lebay. Kamu jangan mengukur kemampuan kamu dengan kehilangan harta benda. Kamu jangan mengukur potensi kamu dengan kehilangan pekerjaan kamu. Dengar baik-baik. Ada potensi di dalam kita yang disebut dengan benih yang Tuhan tanam. Dan benih menyelesaikan masa kesukaran pada zaman Mesir waktu itu. Dan saya mau berbicara hari ini. Ya, kita lihat hari ini. Ya, kita lihat hari ini banyak yang hilang pekerjaan. Ya, tapi kita juga
saya belajar dengan keadaan ini justru bayangkan ya, seperti saya kasih contoh ibu-ibu yang bekerja di salon kan sudah tidak ada lagi acara. Berarti salonnya tidak ada lagi penghasilan. Tapi tiba-tiba Tuhan membuka tempat ladang yang baru tanpa mereka sadari. Tiba-tiba online dan kemudian kehidupan masih bisa dijalankan. Maka mereka happy. Nah, itu yang saya bilang. Oh, ternyata luar biasa Tuhan kita. Jadi gini, sobat muda, daripada kamu gini, kamu lebay, kamu gini. Mari lihat keadaan ini bahwa gini. Ada sesuatu yang positif daripada corona ini gini. Allah menarik keluar sesuatu yang saya sebut gini, berabad-abad lamanya. Mungkin waktu dalam keadaan aman itu tidak bisa keluar. Tapi justru saat ini dalam masa sukar, wow, Tuhan menarik keluar sesuatu yang luar biasa. Wah, luar biasa Kak. Jadi di Kejadian 47 ayat 23 tadi itu berbicara tentang benih yang diberikan kepada bangsa Israel Kak ya. Iya. Untuk mereka kembangkan dan mereka tanam itu untuk saat ini itu kayak potensi dalam diri. Ya, itu tapi potensi. Kak muncul pertanyaan. Bagaimana kalau ada teman-teman luar sana yang berpikir bahwa kok saya tidak ada potensi atau gimana itu Kak? Nah, saya mau kasih katakan nih, statement saya begini. Nah. Hanya karena kamu tidak tahu tentang potensi, bukan berarti potensi itu tidak ada padamu. Oke. Ingat, ya. Jadi jangan kamu berkata bahwa saya tidak ada, ya kan? Jangan kamu berkata karena kan saya bilang hanya karena kamu tidak tahu tentang apa itu potensi, bukan berarti potensi itu tidak ada. Cuman kamu belum mengerti saja bahwa begini. Dengar, kalau saya tadi bicara tentang benih itu umum, tapi ini lebih khusus lagi. Tuhan menaruh dalam diri sobat muda benih ilahi. Wow. Kesanggupan untuk bertumbuh Tuhan taruh di dalam kamu. Kesanggupan untuk mengeluarkan sesuatu yang hebat dari sesuatu yang sederhana. Itu ya sebetulnya potensi yang luar biasa yang Tuhan tanam. Sobat muda, ada padamu hari ini. Dengar, ada padamu hari ini. Jadi berhenti lebay. Ya. Oke? Siap, berarti itu keren sekali tadi itu Kak. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita belum menemukan potensi itu. Berarti Kak bisa dibilang Tuhan itu di setiap kita, itu Tuhan sudah kasih potensi. Kurang bagaimana kita lagi Kak ya? Kekayaan surgawi, bayangin. Siap. Harta terpendam. Kalau kita bilang, kalau kita menemukan harta terpendam, Nah, pernah enggak kita membayangkan bahwa harta terpendam yang Tuhan cari itu ada dalam kita? Ada dalam kita. Keren sekali. Berarti tinggal taat dan maksudnya terus mencoba. Ya. Mencoba terus. Karena sekarang kita lihat fakta. Ibu-ibu yang notabene-nya biasanya hidup di sini, kelihatannya kayak sumur itu ditutup. Tapi lihat, Tuhan membuka sumur-sumur yang baru. Siap. Wow, keren. Berarti kayak itu dia Kak, seorang anak yang baru mau belajar jalan itu, yang ulang-ulang dia terus. Nah, gimana itu Kak? Nah, jadi gini. Jadi kalau saya mengumpamakan sebuah potensi itu gini, Tuhan telah taruh kesanggupan di dalam anak kecil waktu dia belajar berjalan. Coba kita lihat, waktu anak-anak itu waktu mulai belajar berjalan, coba lihat orang tua ketakutan. Kenapa? Tertati-tati, gemeter lututnya, jatuh. Terguling-guling. Tapi lihat, anak itu bangkit kembali, dia coba dan mencoba. Akhirnya, dengar lihat. Tuhan akhirnya anak itu bisa berjalan. Nah, pertanyaan saya ini kenapa? Itu yang saya bilang, ketangguhan. Kesanggupan itu untuk berjalan sudah ada. Hanya bukan karena dia belum berjalan, bukan berarti dia tidak bisa jalan. Iya, betul. Ya kan? Berarti ada kaitannya tadi dengan bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita belum menemukan potensi yang ada. Seperti itu kayak. Nah, itu. Berarti kita di samping itu, di samping kejadian COVID-19 ini Kak, ini kan terlalu banyak hal-hal negatif, pemberitaan buruk. Sebaiknya kita puji Tuhan juga dengan mendengarkan sharing kali ini, kita dapat satu kekuatan baru dengan melihat kejadian ini dari sisi positif, yaitu dengan kejadian ini kita bisa dapat menggali potensi kita. Berarti kayak benih yang dikasih dengan Tuhan yang 1, 2 dan 5 itu Kak? Gimana itu Kak? Ya, coba bayangkan ya. Dari sudut pandang Tuhan, ya. Kalau dari sudut pandang manusia,
itu untuk adil-adil kan ya. Iya, Yang betul. satu itu ya dipindahkan aja kedua Iya, biar betul. adil. Tapi lihat luar biasa Tuhan. Tuhan menghargai gini, kita yang setia mengerjakan potensi itu. Waktu kamu semakin setia, dengar, yang satu tadi bukan Tuhan pindahkan kedua, tapi dia pindahkan ke yang 5. Haleluya. Kamu Luar mau biasa. ngomong apa? Kamu mau ngomong apa? Betul, betul. Dan hari ini, kalau kamu sobat muda, kamu setia mengerjakan, dengar, ini firman Tuhan. Ya, kamu tiba-tiba bisa jadi milioner. Dengar, keadaan ini waktu Tuhan menarik keluar satu kesanggupan yang berabad-abad lamanya. Luar biasa. Wow, tersembunyi. Bukan di bawah tempat tidur kamu ya. Bukan cuma jadi kaum rebahan terus, ini berarti harus gali-gali terus potensi. Ya, jadi Kak, closing statement nih Kak. Ya. Waktu kita sudah semakin mepet ya Kak. Silakan. Ya, gini, kamu jangan lebay, kamu jangan gini, satu kali mencoba jangan kecewa. Iya. Oke, karena kita bilang gini, dalam Amsal 24 ayat yang ke-16 dia bilang Siap. gini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Anak kecil tadi dia jatuh, dia bangkit lagi, dia jatuh, dia bangkit. Saya tidak mau tahu seberapa Anda jatuh. Tapi begini, seberapa Anda mau bangkit anak muda. Ya, Tuhan telah menaruh sesuatu yang ilahi. Gambar Tuhan itu ada dalam Anda. Siap. Luar biasa. Berarti teman-teman yang mendengarkan podcast, kalau ketika kita jatuh satu kali, sudah, jangan lupakan. Kita bangkit lagi Bangkit karena lagi. Tuhan pasti kasih kekuatan Kak. Yes. Oke, luar biasa. Sharing kita kali ini sebenarnya terlalu singkat. Tapi nanti kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Tentunya dengan sharing yang lebih greget dan lebih luar biasa lagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi saya mengingatkan kepada teman-teman pendengar podcast, nanti bisa kunjungi YouTube kami di GBI Rock Palu Official, atau juga ada IGTV itu di KGC Palu. Oke, jadi kami berterima kasih untuk para pendengar podcast ini sudah setia. Nanti ini masih episode 1, masih akan ada episode berikutnya yang lebih joss lagi. Oke, terima kasih buat para pendengar sekalian. Kami berharap kita semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.